kembali lagi sama aku Santia. Kali ini aku ada beberapa produk lip tint. Yang pertama ada Omega di shade ini 05, itu ada di etalase 15. Kok akhir-akhir ini liveku semakin sepi ya, dan penjualanku juga semakin hari semakin sedikit, mana pengeluaran banyak sekali. Mbak habis ngapain Mbak? Habis live jualan saya, mana pengeluaran saya semakin hari itu semakin banyak. Terus Mbak katanya nih ya, pedagang online seperti saya itu harus membayar pajak. Apa itu benar ya? Saya juga kurang tahu Mbak, tapi tadi saya lihat ada poster sosialisasi pajak. Gimana kalau kita ikut sosialisasi pajak biar kita lebih tahu? Oh ya udah, ayo, boleh. Ayo. Udah lama ya Bapak? Mbak permisi, boleh nanya? Tempat sosialisasi pajak di mana ya Mbak? Kamu mau sosialisasi pajak ya? Oh, ada di barang sama kita. Boleh. Oh ya deh, kamu sekarang semester berapa? Satu Mbak. Kuliah di mana? Universitas Bengkulu. Oh, katanya jurusan apa deh? Manajemen Mbak. Jadi, pajak ekonomi juga? Iya. Selamat pagi semuanya. Iya Pak. Saya sudah datang ke sosialisasi pada hari ini. Hari ini kita membahas topik tentang pajak, di mana banyak masyarakat menganggap bahwa pajak adalah hal yang penting. Padahal sebenarnya penting untuk kita pahami. Ya. Pagi Pak Steven, saya senang sekali bisa ikut nih. Saya sebenarnya sering kali dengar dosen bahas-bahas tentang pajak di kampus, tapi saya masih bingung nih, sebenarnya pajak itu apa sih? Jadi adik-adik sekalian, pajak itu adalah iuran yang wajib dibayarkan dari warga negara ke pemerintah untuk membiayai pembangunan. Tanpa pajak, negara tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Tapi Pak Steven, saya ini seorang pedagang online. Saya berjualan di marketplace dan sosial media. Nah, saya dengar-dengar nih, katanya pedagang seperti saya ini harus membayar pajak juga. Nah, sedangkan kalau saya membayar pajak juga, itu mengurangi penghasilan kami. Jadi, pajak memang wajib dibayarkan bagi seluruh warga negara. Tetapi, pemerintah segera menetapkan dan menyesuaikan pajak sesuai dengan penghasilan. Jadi, apabila penghasilan kecil, maka pajaknya juga relatif kecil. Nah iya Mbak, awalnya saya juga merasa begitu. Setelah saya pahami, ternyata pajak itu bisa membantu kita. Contohnya jalan yang menuju ke ruko saya itu sudah bagus karena adanya uang pajak pembangunan. Kalau boleh tahu Pak, pajak yang kita bayarkan itu digunakan untuk apa aja sih? Apakah benar-benar semuanya dipakai untuk rakyat? Wah, jadi sebenarnya pajak itu digunakan juga untuk hal lain. Jadi tidak hanya fokus ke pembangunan, namun pajak juga digunakan untuk seperti membangun jembatan, kemudian fasilitas di rumah sakit, sekolah, bahkan subsidi BBM dan juga pendidikan itu dibiayai dengan pajak. Nah, pemerintah sekarang juga sudah sangat transparan tentang hal pajak. Kalian sebagai warga negara bisa melihatnya dengan melihat laporan-laporan pajak di situs-situs resmi yang ada di website pemerintah. Wah, saya baru tahu kalau laporan itu bisa kita lihat. Jadi benar ya, uang pajak itu nantinya kembali ke masyarakat. Oke, betul sekali. Jadi, maka dari itu, pajak itu sangat penting untuk kita taati dan kita bayarkan. Karena apabila jika masyarakat banyak yang tidak membayarkan pajak, maka rencana maupun pembangunan yang akan direncanakan oleh pemerintah itu pastinya akan terhambat. Iya, saya juga ingat waktu pandemi ada bantuan sosial sama vaksin gratis. Nah, itu semua dari dana pajak kan Pak? Pak, benar sekali. Jadi pada saat pandemi COVID-19 kemarin, pajak itu sangat berperan besar dan berperan penting untuk negara. Karena tanpa adanya pajak, negara akan kesulitan untuk menanggung bantuan dari negara ya, yang krisis atau krisis pada saat ini. Tapi Pak, pajaknya ada juga orang yang pikir kayak gitu. Ngapain bayar pajak? Kan banyak juga yang korupsi.
Tapi saya berpikir kalau kita taat membayar pajak, negara kita lebih kuat dan transparan. Iya betul Mbak, kalau kita berhenti bayar pajak karena tidak percaya, justru negara akan rugi dan semua orang berhenti. Baik Pak, nah saya kan pedagang online nih. Nah bagaimana ya caranya untuk saya membayar pajak? Oke, langkah pertama, kamu harus wajib punya NPWP. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, kamu bisa mendaftarnya secara online melalui situs DJP. Selanjutnya, kamu akan melaporkan pajak itu setiap tahunnya melalui sistem e-filing, dan itu juga dapat melalui online. Wah mudah sekali ya Pak. Sekarang membayar pajak tidak harus ke kantor. Iya, benar deh. Karena sekarang semua sudah serba digital, jadi tidak akan merepotkan warga negara lagi. Saya punya NPWP Pak, tapi saya bingung cara membayar pajak itu gimana. Oke, tenang deh. Jadi, situs DJP sudah menyiapkan panduan resmi dan juga video tutorial. Bahkan, sekarang juga ada petugas yang siap membantu wajib pajak kecil dan UMKM tanpa biaya. Wah, saya jadi semakin sadar kalau pajak bukan sekadar kewajiban, tapi bentuk pedulian kita pada negeri. Iya, saya juga akan segera mengurus NPWP dan saya akan belajar melaporkan pajak sendiri. Saya juga akan mengajak teman-teman UMKM agar lebih tertib pajak. Oke, betul sekali adik-adik. Jadi, pajak kuat, negara hebat. Karena setiap rupiah yang kita bayarkan akan kembali ke kita sendiri dalam bentuk pembangunan dan juga pelayanan publik. Setuju Pak Stephen, pajak kuat, negara hebat. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang telah berpartisipasi dalam sosialisasi pada hari ini. Kalian jangan lupa untuk mengunjungi situs DJP dan menonton video mengenai pajak yang ada di situs tersebut agar kalian lebih memahami tentang pajak. Halo, saya dari Direktorat Jenderal Pajak. Tahukah Anda, pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Secara sederhana, pajak adalah iuran wajib dari rakyat untuk negara. Pajak tidak memberikan imbalan langsung, tapi manfaatnya bisa kita rasakan bersama. Mulai dari jalan yang kita lewati, sekolah tempat kita belajar, hingga rumah sakit tempat kita berobat. Di Indonesia, pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama, pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Yang kedua, pajak daerah, contohnya seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel. Sekarang, bayar pajak nggak perlu ribet lagi. Semua bisa dilakukan lewat handphone. Cukup buka pajak.go.id, lalu login ke DJP Online, buat kode billing, lalu pilih menu Bayar Pajak. Kamu bisa bayar lewat mobile banking, ATM, atau aplikasi mitra resmi seperti Tokopedia Pajak atau Bukalapak Pajak. Cukup beberapa klik, bukti pembayaran bisa langsung masuk ke email kamu. Membayar pajak sekarang semudah belanja online, jadi gak ada alasan untuk menunda lagi. Karena dengan taat pajak, kita ikut membangun Indonesia yang lebih maju. Ayo bayar pajak demi Indonesia yang kuat dan sejahtera.